saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya di Kata Nugraha dengan perenungan kita yang bertemakan mengasihi tanpa syarat, yang terdapat dalam Imamat 19 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah dengan kata dasar kasih. Di dalam bahasa Latin, kasih adalah caritas. Menurut Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog, kasih yang mempersatukan kita dengan Allah. Kasih bukan hanya berbicara tentang cinta akan Allah, melainkan juga berbicara tentang mengasihi kepada sesama kita. Mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita sangat mudah mengucapkan kasih, tetapi sulit untuk mempraktekannya. Sangatlah mudah ketika kita mengasihi orang yang sudah pernah berbuat baik terlebih dahulu terhadap kita, menyenangkan kita, dan apalagi ketika orang tersebut sangat menguntungkan dalam kehidupan kita. Saya yakin sangat mudah bagi Bapak Ibu Saudara termasuk saya untuk kita dapat mengasihi orang-orang yang pernah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Tetapi untuk mengasihi beberapa orang sangatlah susah. Apalagi ketika orang tersebut pernah melukai hati kita, mengecewakan kita, meski orang tersebut sebelumnya pernah berbuat baik kepada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang artinya kita harus belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sulit, pasti sangatlah sulit Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang tersebut pernah berbuat jahat kepada kita, mengecewakan diri kita, bahkan melukai hati kita. Itu sangatlah susah untuk kita berbuat baik kepada mereka, untuk kita mengasihi mereka. Nah, sekarang bagaimana agar kita dapat mengasihi orang-orang yang sulit untuk kita kasih? Agar kita dapat mengasihi orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, mengecewakan kita, dan melukai hati kita. Yang pertama yaitu mengampuni. Mari kita belajar mengampuni Bapak Ibu Saudara. Lepaskan pengampunan kepada setiap mereka yang pernah menyakiti hati kita. Yang kedua yaitu mulailah menerima kekurangan orang lain seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Yang ketiga, relalah berkorban. Tuhan sudah mengasihi kita sejak kita masih hidup di dalam dosa. Tuhan bisa melakukan itu semua. Mengapa kita seringkali sulit melakukan itu semua untuk orang lain? Seringkali sulit untuk tetap mengasihi orang-orang yang telah mengecewakan kita. Mengapa kita sulit untuk mengasihi orang lain apa adanya? Harusnya kita bisa belajar menerima kekurangan orang lain, menerima kelemahan mereka, bahkan mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Jadikanlah Tuhan teladan dalam kehidupan kita. Ia mengampuni kita ketika kita masih hidup di dalam dosa, dan mengasihi kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Dengan kasih membuat kita mampu menerima kekurangan orang lain. Dengan kasih membuat kita bukan saja mampu menerima kelebihan, melainkan juga mampu untuk menerima kekurangan pasangan kita. Dengan kasih kita dapat mengenal dan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mengasihi tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi lebih sulit.